Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan tentang event organizer. Saya akan membacakan salah satu subbab dalam buku Chief Event Organizer atau CEO, yaitu apa sih modal I.O. itu? Mari kita telusuri arti pentingnya modal dan benarkah bisnis I.O. tidak membutuhkan modal. Dalam sebuah bisnis, modal dikategorikan dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama visi, yang kedua kemampuan atau skill, 3 jaringan atau networking, nomor 4 mentalitas, dan 5 uang. Jadi uang sebagai modal terakhir di dalam pengkategorian modal. Yang ideal membangun bisnis I.O. harus memiliki kelima modal tersebut. Tapi dibandingkan bisnis lain, bisnis I.O. akan menempatkan uang di urutan terakhir. Karena I.O. bergerak di bidang jasa, nggak butuh produksi atau kulaan barang. Seorang teman dari desa kecil di pelosok Kabupaten Klaten ingin terkenal seperti Rano Karno yang artis film, seperti Ribut Waidi yang pemain bola, seperti Lim Swee King yang jago badminton, bahkan seperti Azwin Bahar sang pembalap. Untuk menjadi Rano Karno, jelas ia tidak punya modal tampang dan kesempatan main film sangat kecil di Klaten. Seperti Ribut Waidi, ia tak bisa main bola. Menjadi pemain bulu tangkis yang hebat seperti Lim Swee King sangat tidak mungkin karena raket bagi dia barang mahal. Apalagi seperti Azwin Bahar yang jagoan balap mobil. Untuk menjadi jagoan balap mobil tentu butuh latihan keras dan fasilitas yang memadai. Mobil siapa yang mau dipinjamkan? Sekarang dia sukses menjadi bos sebuah perusahaan event organizer di Yogyakarta, bahkan telah menasional. Maaf tidak bisa disebutkan namanya di sini. Selepas SMA dari Klaten, ia datang ke Jogja, belajar di Institut Seni Indonesia. Dunia teater, seni pertunjukan ia dalami. Komunitas seni di Yogyakarta seperti komunitasnya Butet Kartarjasa dan Jaduk Werianto ia gauli. Kemudian para musisi juga menjadi kesehariannya. Selain itu, ia juga dekat dengan komunitas pengusaha. Perangkat pendukung pertunjukan seperti perusahaan sound system, panggung, dan artistik ia dekati. Media massa mulai dari radio, koran, sampai televisi ia sambangi. Tidak hanya di Yogyakarta, ia juga membangun hubungan baik dengan dunia seni pertunjukan di Bandung, Bali, dan Jakarta. Ia memulainya dengan menjadi penonton, lalu bertanya, kemudian memberanikan diri mengkritik, memberi ide-ide, dan akhirnya ia memiliki banyak teman dan jaringan kerja yang sangat luas sekali. Dan ketika ia mendirikan bisnis event organizer, modal utamanya adalah visi, skill, networking, dan mentalitas. Sebelum membangun I.O., dia sudah lebih dulu memiliki modal berupa visi. Visi yang jelas untuk maju dan terkenal. Kemudian dengan memilih sekolah di Institut Seni Indonesia, dia sudah menabung skill di bidang seni. Kemudian ia membangun jaringan, dan semua itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa memiliki mentalitas yang tangguh. Dalam sebuah seminar event organizer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, di mana saya dan ia hadir sebagai narasumber, dia bercerita bagaimana ia berusaha memahami teknis penyelenggaraan acara dengan menjadi kru event, yang tugasnya hanya menjaga panggung, agar tidak ada orang usil yang menyelonong naik panggung selain artisnya. Makin lama ia paham bagaimana membuat rundown dan semua hal yang menjadi aspek penting terselenggaranya acara. Dengan modal yang ada padanya, uang menjadi tidak penting ketika ia mengibarkan bisnis event organizer. Seusai memberikan kuliah umum di jurusan komunikasi STAIN Kediri, saya diajak jalan-jalan oleh sekelompok mahasiswa ke Doho Plaza. Di plaza tersebut saya melihat banyak space yang dibiarkan kosong. Saya tanyakan kepada mereka, dengan banyaknya pengunjung plaza dan melihat space kosong, apa yang ada dalam benak kalian?
Bikin pameran, Pak, kata salah satu mahasiswa. Lalu saya kembali bertanya, apa yang harus dilakukan? Mereka tampak berdiskusi dan akhirnya muncul kesimpulan. Kita bikin event exhibition. Kita sewa space kosong tersebut selama 10 hari. Kita pilih hari yang bagus yang bisa dapat 2 weekend. Kita coupling space ini menjadi beberapa stand. Kita bikin tema pameran yang menarik, lengkap dengan acara pendukungnya. Lalu kita ajak pengusaha-pengusaha Kediri berpromosi dan menjual produknya melalui pameran. Melalui pameran kita dengan membayar biaya sewa setiap stand, kita dapat mengambil selisih dari harga jual stand ke pengusaha dengan harga sewa ke Doho Plaza. Hasil selisih sebagian untuk membangun stand dan biaya acara, sebagian lagi jadi keuntungan kita. Untuk promosi kita bisa cari sponsor dan barter iklan radio. Modalnya? Saya memancing diskusi mereka dan di luar dugaan. Jawaban mereka sangat simpel. Kan cuma modal proposal. Dari stand yang laku, kan kita dapat uang untuk membayar Doho Plaza dan biaya lainnya. Saya tidak tahu kabar selanjutnya, apakah mereka jadi membuat event pameran atau tidak. Bisa jadi mereka sudah mendirikan I.O. dan menjadi pengusaha I.O. pameran yang sukses di Kediri. Dari contoh di atas dapat digarisbawahi untuk bisnis I.O., modal utama adalah mentalitas. Mentalitas dapat mengubah hal-hal kecil menjadi sebuah kesempatan besar untuk berkembang. Dengan mentalitas yang baik, seseorang dapat membangun jaringan, mengasah skillnya, mempertajam visinya, bahkan dengan mentalitas dapat menghasilkan modal uang. Meminjam istilah almarhum Bob Sadino dalam Sinau Goblok, membuat usaha dengan modal duit dari orang lain, modal tenaga orang lain, bahkan modal dengkul orang lain. Dalam bisnis I.O., mentalitas yang dibutuhkan adalah mental sebagai pengusaha yang cerdik, melihat dan memanfaatkan peluang, mental sebagai seniman yang ingin menyuguhkan karya yang ideal, serta mental sebagai pelayan yang tulus memberikan yang terbaik bagi pengguna jasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.